Sugeng sonten dulur-dulur semua, Wilujeng Rahayu. Di kesempatan kali ini masih bersama channel Sinau Barapiro, dan di kesempatan kali ini pula saya akan memberikan informasi dan juga merespon salah satu himbauan maupun suatu rencana kebijakan di dunia pencaksilat. Nah, hal ini juga menyangkut mengenai organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai, di mana ada salah satu himbauan yang ditujukan kepada seluruh organisasi pencaksilat yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia atau IPSI, yang hal ini ditujukan wilayah untuk se-Jawa Timur. Nah, artinya apa? Nah, kebijakan ini ditujukan untuk seluruh pencaksilat ini sebelum atau menjelang di bulan Suro. Nah, saya coba akan bacakan dan juga mengulas mengenai himbauan yang ditujukan maupun diadakan atau disepakati bersama oleh para ketua cabang atau pimpinan dari setiap cabang masing-masing organisasi pencaksilat di wilayah Jawa Timur, termasuk di PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Teratai, dan juga kerjasama dengan pemerintah se-Jawa Timur itu sendiri. Nah, berikut ini saya akan ulas, saya bacakan mengenai himbauan maupun rencana untuk pembongkaran atau bahasa kasarnya ya dimusnahkan tugu-tugu di wilayah se-Jawa Timur, baik di jalan raya maupun di jalan-jalan yang berada di lingkungan sekitar yang terdapat ada tugu yang dibangun oleh anggota pencaksilat maupun organisasinya. Nah, ini saya bacakan dari Pemprov se-Jawa Timur ya ini. Nah, ini tertanggal 26 Juni 2023. Nah, ini ada sifatnya itu adalah penting dan juga perihalnya ini mengenai penertiban garing atau pembongkaran tugu perguruan silat di daerah. Nah, ini kepada yang terhormat, ini adalah Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Jawa Timur ya. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pengamanan peringatan 1 Suro dan Suran Agung di Jawa Timur pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 di Mapolda Jawa Timur, yang dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur beserta PJU, Pangdam, Garing Brawijaya beserta PJU, para Kapolres dan Dandim wilayah Madiun dan sekitarnya, Pemprov Jatim, Ketua IPSI Jatim, Ketua Umum PSHW, Ketua Umum PSHT, dan undangan terkait disampaikan pada hasil rapat bahwa salah satu penyebab konflik antar perguruan pencaksilat antara lain adanya tugu perguruan pencaksilat di fasilitas umum maupun di perempatan jalan, batas desa dan atau jalan-jalan di wilayah Jawa Timur, dan mengharap IPSI Jawa Timur untuk menghimbau kepada Ketua Umum garing pimpinan perguruan pencaksilat se-Jawa Timur agar menertibkan garing membongkar sendiri tugu perguruan pencaksilat dengan pertimbangan untuk menjaga kerukunan, menjaga rasa kebersamaan, mengantisipasi rasa spirit fanatisme terhadap perguruan pencaksilat yang berlebihan, dan antisipasi terjadinya konflik karena tugu-tugu tersebut. Nah, teman-teman semua dan dulur saudara PSHT di Jawa Timur maupun dimanapun berada, nah ini himbauan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Timur yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan pencaksilat
di wilayah se-Jawa Timur. Ini juga menyangkut mengenai beberapa pencaksilat yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia untuk wilayah se-Jawa Timur. Nah, inti dari penertiban ini adalah mengenai isu yang setiap tahunnya di bulan Suro terutama ini. Karena apa? Karena disebabkan katanya menurut surat himbauan tersebut itu karena konflik yang terjadi atau kerusuhan yang terjadi di wilayah Jawa Timur ini karena akibat tugu-tugu dalam suatu lingkungan atau di suatu jalan maupun perempatan jalan wilayah tertentu. Nah, ini mengenai hal kebijakan ini saya secara pribadi sebagai warga persaudaraan Setiahati Ternate juga cukup bertanya-tanya ya, apakah kebijakan himbauan untuk pembongkaran maupun dibongkarnya tugu-tugu pencaksilat yang tergabung dalam IPSI itu ini apakah efektif untuk mereda atau untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang sering terjadi di setiap tahunnya. Nah, kalau menurut hal itu dikatakan efektif, saya pikir juga belum tentu juga, karena kan yang jadi problemnya itu kan sebenarnya manusia, bukan benda atau bukan dari tugu-tugu para pencaksilat. Nah, inti dari hal tersebut itu kan untuk menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan konflik yang terjadi. Nah, saya pikir alangkah lebih baiknya itu yang harus ditata itu adalah dari segi anggota maupun dari oknum-oknum yang kemungkinan itu terjadi konflik gitu loh. Nah, artinya yang harus difokuskan untuk menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan konflik ini kan dari anggotanya. Saya pikir juga tugu di setiap pencaksilat itu kan juga dibangunnya ini kan atas dasar kebersamaan, atas dasar rasa memiliki dari suatu organisasi yang diwujudkan untuk membangun suatu tugu atau identitas dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, saya pikir ini harus dikaji ulang ya untuk kebijakan pembongkaran tugu, karena kan kalaupun dibongkar ini kan juga apakah efektif, apakah menjamin ya kemudian hari itu setelah dibongkar itu konflik itu tidak ada. Nah, kalau menurut saya sendiri juga lebih dan sangat efektif kalau misalnya setiap tahunnya, kalau misalnya ya sering adanya suatu kebiasaan misalnya di jalanan itu ada yang namanya konvoi, dan itu saya pikir perlu dilarang dibandingkan dengan perobohan maupun dibongkarnya tugu-tugu dari pencaksilat. Karena kan dibalik semua itu kan, dibalik dari pembangunan tugu itu kan juga pasti kan ada upaya-upaya untuk bisa membangun tugu itu kan ada suatu perjuangan yang memang harus diusahakan dari setiap masing-masing wilayah untuk membangun tugu itu sendiri gitu loh. Nah, artinya dengan pembongkaran itu sendiri, apakah itu menjadi solusi utama untuk meredakan atau menyelesaikan konflik yang kemungkinan terjadi di setiap tahunnya gitu. Nah, saya pikir perlu fokusnya itu kan ke anggota-anggota dari masing-masing pencaksilat gitu loh. Nah, itulah yang kemudian harus dipikir ulang sebelum himbauan-himbauan ini diterapkan di wilayah Jawa Timur gitu. Nah, ketika misalnya dibongkar itu solusinya apa untuk mengganti yang sudah misalnya itu kan juga pasti tidak hanya bongkar, tapi kan juga itu kan hasil dari jerih payah dari anggota-anggota di masing-masing anggota pencaksilatnya. Itu kan kalau misalnya membangun kan juga butuh yang namanya dana yang lumayan besar kalau misalnya tugu-tugu itu dibangun secara megah, mewah dan besar gitu loh. Nah, apakah secara ininya ada solusinya untuk misalnya
penggantian atas perubahan dari tugu itu sendiri, atau cukup sekedar himbauan terus setelah itu ya mau nggak mau di lapangan harus dibongkar gitu. Nah ini kan harus dipikir ulang. Nah alangkah lebih bagusnya itu kan kalau untuk tujuannya untuk mereda atau menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di wilayah Jawa Timur itu kan harus fokusnya kepada anggota atau manusianya yang tergabung dalam pencaksilat itu sendiri. Karena kan memang sering ya terjadi yang namanya konflik di wilayah Jawa Timur. Terlebih itu dilakukan itu kalau menjelang bulan Suro atau di bulan sakral, adanya suatu ritual tertentu yang diadakan oleh suatu organisasi pencaksilat, termasuk juga dari PSHT. Nah kalau saya sendiri ya saya menyarankan untuk lebih fokus kepada anggotanya atau pembinaan organisasinya. Misalnya dilakukan pertemuan sosialisasi untuk menjaga kerukunan maupun saling menghormati antar organisasi satu dengan yang lainnya. Supaya apa ya? Supaya untuk meminimalisir dan juga untuk meredam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam konflik dalam suatu lingkungan di wilayah Jawa Timur. Atau mungkin diadakan suatu latihan bersama supaya antara organisasi satu dengan yang lainnya yang disinggung dalam surat himbauan tersebut itu kan tanda kutip ada suatu fanatik tertentu yang tertanam dalam suatu anggota masing-masing pencaksilat. Nah, di situ kalau misalnya kita sering diadakan suatu sosialisasi atau pertemuan antar organisasi gitu, itu kan selain mengenal juga saling menghormati dan saling mempunyai rasa menghargai.